Dalam waktu yang singkat, situasi di ibu kota seakan semakin mencekam dan adanya situasi darurat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mendadak mengecek pasukan marinir dan Paskas, serta beliau mewanti-wanti soal ancaman yang menginjak-injak persatuan Indonesia. Di dalam apel yang mendadak itu, Panglima TNI juga telah mengatakan kesiapsiagaan adalah hal yang utama, sebagaimana yang telah disampaikan terhadap para prajurit jika harus hadir di tengah masyarakat untuk mendapat hati rakyat. Pagi hari ini saya merasa bangga hadir di tengah-tengah prajurit petarung tidak seperti biasanya. Saya secara mendadak melaksanakan alarm dan saya nilai kesiapsiagaan prajurit petarung sangat baik. Kebanggaan adalah kehormatan, oleh sebab itu harus dijaga dan dipertahankan, ujar Panglima TNI Marsikal Hadi di Markas Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 19 November 2020 kemarin. Selain itu, Panglima TNI kemudian memberikan pesan-pesan persatuan dan kesatuan didengungkan terus karena memang beliau menganggap jika ancaman terhadap persatuan telah diketahuinya. Sementara itu, Panglima TNI berpesan jika TNI harus terus meningkatkan profesionalisme sebab profesionalisme adalah nafas setiap prajurit. Untuk itu, tetaplah berlatih dan berlatih. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas TNI adalah menjaga kehidupan ini dari gangguan dan ancaman musuh yang memiliki niat menginjak-injak persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada di sejengkal tanah pun di negeri ini yang diambil dan diinjak-injak. Akan kita bela sampai titik darah penghabisan, ujar beliau pada kunjungannya yang secara tiba-tiba tersebut. Namun, selain mengecek kesiapan tempur pasukan marinir dan Paskas TNI, Panglima TNI Hadi juga telah mengunjungi markas pasukan khusus Angkatan Darat TNI. Di dalam kunjungannya yang secara tiba-tiba tersebut, Panglima TNI membunyikan sirine dan mengatakan awan gelap, langit hitam, awan gelap, langit hitam, awan gelap, langit hitam. Kata Komandan Jenderal Kopassus Maijen TNI Muhammad Hasan memerintahkan seluruh pasukannya berkumpul dan bersiap. Beberapa detik setelahnya, suara sirine meraung-raung menggema bersahut dengan kode awan gelap, langit hitam yang disiarkan melalui progres suara di Kompleks Mako Kopassus TNI. Dalam hitungan menit, satu persatu pasukan bersenjata lengkap berlari menuju lapangan apel. Para pasukan Kopassus TNI yang berkumpul dengan jumlah 532 orang telah membawa berbagai jenis senjata sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan beberapa dari mereka tampak membawa ransel, helm, masker, rompi anti peluru, serta tas berisi peralatan yang digunakan untuk bertempur. Selain itu, tampak juga sejumlah pasukan Satuan Penanggulangan Teror atau Satgul Tor 81 yang membawa anjing pelacak. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan taktis dan angkut juga terlihat melaju membentuk barisan di hadapan pasukan. Dalam waktu yang singkat, hanya butuh waktu sekitar 6 menit setelah sirine berbunyi, sebanyak 532 personel Kopassus telah berbaris rapi di lapangan apel dan siap menerima perintah dari Panglima TNI. Seperti yang dilansir media informasi terkait, jika sebelumnya Panglima TNI Marsikal TNI Hadi meminta kepada Hasan untuk mengumpulkan seluruh prajurit Kopassus saat melakukan inspeksi mendadak di Mangkok Kopassus Cijantung pada Kamis 19 November 2020 kemarin. Setelah seluruh prajurit berkumpul, Panglima TNI kemudian berkeliling memeriksa kesiapan para personel pasukan khusus TNI dengan berbagai peralatan tempur. Setelah itu, Panglima TNI memeriksa kesiapan personel Satgul Tor 81 dan meminta seorang prajurit Kopassus membongkar tas berisi senapan laras panjang, serta menanyakan hari terakhir Satgul Tor 81 melakukan latihan menembak.
dari para satuan Kopassus TNI yang diarahkan untuk berbaris dengan kesiapan tempur tersebut adalah merupakan satuan khusus terbaik dengan kehebatan menembak 650 hingga 700 meter dengan akurasi 90%. Setelah mengetahui kemampuan para pasukan Kopassus, Panglima TNI kemudian memeriksa isi pembekalan para prajurit Kopassus. Namun, berdasarkan dialog Panglima TNI dan para prajurit diketahui jika isi tas pembekalan mereka antara lain makanan untuk 3 hari, ratusan butir amunisi, serta peralatan tempur lainnya. Dan Panglima TNI mengapresiasi kecepatan mereka menyiapkan diri yang hanya butuh waktu 6 menit. Setelah memeriksa kesiapan beberapa prajurit Baret Merah lainnya, Hadi kemudian menyampaikan amanat di atas podium dan di hadapan para prajurit Kopassus dengan sikap apresiasi dan ucapan terima kasihnya. Tidak hanya itu, Panglima TNI Marsikal Hadi juga telah mengingatkan pasukan Baret Merah Kopassus bahwa mereka adalah kesatria yang harus siap tugas untuk menjaga negara dan bangsa dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Panglima TNI menekankan terhadap prajurit Kopassus TNI untuk berlatih dan berlatih demi semakin meningkatkan performa tempur prajurit profesional, sebab kesiapan adalah profesionalitas para pasukan Kopassus TNI yang berani, benar, dan berhasil. Sementara itu, untuk terus meningkatkan semangat tempur TNI, mereka pun menyanyikan yel-yel kebanggaan Kopassus sambil bersorak dan bertepuk tangan di dalam inspeksi mendadak tersebut, dan sejumlah perwira yang bertugas di Mangko Kopassus tampak terkejut dengan kedatangan Hadi. Hal itu tampak dari guyonan mereka yang bertanya kepada awak media mengapa mereka tidak diberitahu terkait kunjungan tersebut. Namun demikian, para awak media juga tidak mengetahui terkait dengan rencana kunjungan tersebut yang seakan NKRI berada di dalam keadaan darurat, sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi di dalam kunjungan yang secara tiba-tiba tersebut. Namun, jika kita melihat dengan pergerakan dan menyatunya para komando satuan khusus dari ketiga matra TNI saat ini, tentunya masyarakat Indonesia akan menilai jika negara Indonesia berada di dalam keadaan genting. Namun sementara di sisi lain, masyarakat tentunya merasa kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Sebab situasi yang sebelumnya cukup baik, dan tiba-tiba seakan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin mencekam dan akan terjadinya pertempuran dengan dikerahkannya dari pasukan khusus ketiga matra TNI.